Pernah nggak sih kalian merasa kesal gara-gara digigit nyamuk? Atau mungkin sebagian dari kita pasti pernah berpikir, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk? Bukannya malah bikin repot manusia. Tapi ternyata, kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang lebih luas, baik secara sains maupun agama, nyamuk sebenarnya punya banyak manfaat yang sering kali belum kita sadari. Meskipun nyamuk sering jadi musuh utama manusia karena gigitannya bikin gatal, bahkan bisa membawa penyakit berbahaya seperti demam berdarah dan malaria. Tapi tahukah kalian, di balik semua itu ada fakta menarik yang jarang diketahui tentang hewan kecil ini. Dalam buku Pintar Sains dalam Al-Quran karya Dr. Nadia Tayyarah, diungkapkan bahwa nyamuk punya 100 mata di kepalanya. Nyamuk juga dilengkapi dengan 48 gigi dan 3 jantung yang bekerja dengan tugas masing-masing. 1 jantung utama bertugas sebagai pusat, sementara 2 jantung lainnya membantu menggerakkan sayapnya. Hebatnya, dengan sistem ini nyamuk mampu mengepakkan sayap hingga 600 kali per detik. Itu juga alasan kenapa nyamuk menghasilkan suara dengungan yang khas. Menariknya lagi, nyamuk disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 26. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung nyamuk untuk menunjukkan betapa luar biasanya ciptaannya. Sejalan dengan pesan dalam surat Al-Hajj ayat 73, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk dengan fitur yang sangat kompleks, sesuatu yang manusia tidak mungkin menirunya. Bayangkan saja, di tubuh sekecil itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan radar canggih yang memungkinkannya mendeteksi berbagai hal dengan sempurna. Radar ini memungkinkannya mendeteksi objek melalui suhu yang dipancarkan oleh tubuh, termasuk manusia dan mangsa lainnya. Meskipun mata nyamuk tidak mampu melihat warna seperti mata manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kemampuan luar biasa yang justru lebih efektif untuk bertahan hidup. Hebatnya lagi, nyamuk dilengkapi dengan organ khusus yang bisa mengencerkan darah yang ia hisap, sehingga darah dapat mengalir dengan lancar melalui sungutnya yang sangat halus. Untuk mengurangi rasa sakit, nyamuk bahkan memiliki zat bius alami. Itu sebabnya kita sering tidak sadar sedang digigit nyamuk hingga terasa gatal setelahnya, dan hanya nyamuk betina yang menghisap darah. Sebenarnya, nyamuk tidak menghisap darah untuk dimakan karena makanan utamanya adalah sari bunga. Namun nyamuk betina membutuhkan darah saat sedang bertelur. Protein dalam darah sangat penting untuk membantu pertumbuhan telurnya. Jadi, bisa dibilang, aktivitas ini adalah cara nyamuk menjaga kelangsungan hidup generasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kufur. Maka celakalah orang-orang yang kufur, karena mereka akan masuk neraka." Quran Surat Sya'ad ayat 27. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun, pasti memiliki tujuan dan hikmah. Bahkan seekor nyamuk yang tampak sederhana sekalipun mengajarkan kita betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, nyamuk punya setidaknya 8 manfaat penting. Yang pertama, larva nyamuk mampu menghasilkan zat nitrogen yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, nyamuk berperan dalam proses penyerbukan tanaman kakao. Jika nyamuk punah, penyebaran dan penyerbukan coklat secara alami bisa terhambat. Yang ketiga, nyamuk juga membantu menyebarkan bakteri patogen tertentu yang berguna sebagai nutrisi bagi tumbuhan. Yang keempat, nyamuk adalah makanan bagi berbagai spesies seperti kodok, cicak, dan ikan. Beberapa dari hewan ini juga menjadi sumber pangan bagi manusia. Yang kelima, nyamuk memiliki kemampuan mendeteksi perubahan suhu yang sangat kecil, menjadikannya indikator dini untuk berbagai kondisi kesehatan atau perubahan lingkungan. Yang keenam, nyamuk tertarik pada kita karena faktor seperti karbon dioksida, asam laktat, dan bau tubuh. Uniknya, saat nyamuk menghisap darah,
tubuh manusia otomatis memproduksi darah baru lengkap dengan hemoglobin yang sebelumnya berkurang. Yang ketujuh, nyamuk berperan dalam mengurangi mikroorganisme, terutama bakteri parasit yang berkembang di air kotor. Dengan kata lain, mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem mikro. Yang kedelapan, keberadaan nyamuk seringkali menjadi indikator kebersihan lingkungan. Jika nyamuk banyak ditemukan di suatu tempat, itu menandakan area tersebut kotor. Dengan begitu, nyamuk secara tidak langsung memotivasi manusia untuk menjaga kebersihan lingkungan agar lebih sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda untuk mempermudah manusia. Misalnya, jika ada banyak nyamuk di suatu tempat, itu adalah isyarat untuk membersihkan area tersebut dari kotoran. Menariknya, menurut WHO, nyamuk termasuk salah satu hewan paling mematikan di dunia. Pada tahun 2015, nyamuk menjadi penyebab 438.000 kematian akibat malaria. Selain itu, kasus demam berdarah di seluruh dunia meningkat hingga 30 kali lipat dalam 30 tahun terakhir. Melihat dampak ini, perusahaan induk Google, Alphabet, melalui anak perusahaannya, Verily, bahkan telah menyusun rencana ambisius untuk mengurangi atau bahkan melenyapkan populasi nyamuk dari muka bumi. Cara yang dilakukan oleh Verily adalah dengan menyebarkan nyamuk jantan yang telah dimodifikasi agar mandul. Karena nyamuk jantan tidak menggigit manusia, mereka hanya akan kawin tanpa menghasilkan keturunan. Dengan begitu, populasi nyamuk perlahan akan menurun. Namun apa yang terjadi jika nyamuk benar-benar punah? Para peneliti pernah melakukan studi untuk mengetahui dampaknya. Misalnya, ikan kecil yang biasa memakan larva nyamuk akan kehabisan makanan dan punah. Akibatnya, ikan predator yang biasa memakan ikan kecil itu juga akan punah karena kehilangan sumber makanannya. Proses ini bisa menyebabkan kepunahan beberapa spesies hewan lainnya dalam beberapa tahun ke depan. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran nyamuk dalam rantai makanan. Tapi muncul pertanyaan, jika nyamuk punah, apakah ada serangga lain yang bisa menggantikan peran nyamuk dalam menyebarkan penyakit malaria? Charles Godfrey, yang terlibat dalam riset ini, menjelaskan bahwa cukup sulit untuk menggantikan hewan apa yang bisa menggantikan nyamuk untuk menyebarkan penyakit malaria itu. Nyamuk memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh serangga lain, menjadikannya sangat efektif dalam menyebarkan penyakit berbahaya seperti malaria. Keahlian nyamuk dalam mendekati manusia, serta kemampuannya untuk bertahan di berbagai lingkungan, menjadikannya vektor penyakit yang sangat tangguh. Dengan tantangan sebesar ini, riset untuk mengurangi atau menggantikan peran nyamuk memerlukan pendekatan yang lebih mendalam dan inovatif untuk memastikan bahwa solusi yang ditemukan benar-benar efektif dan tidak menimbulkan dampak ekologis yang tidak diinginkan. Ternyata, ada sekitar 3.500 spesies nyamuk di dunia. Namun hanya beberapa ratus spesies yang mengganggu manusia dengan menggigit atau menyebabkan penyakit. Nyamuk ini tersebar hampir di setiap benua dan telah ada di bumi sejak 100 juta tahun yang lalu. Meskipun nyamuk memberikan manfaat dan juga membawa dampak negatif bagi manusia, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari mereka. Sebagai contoh, dari sebuah gigitan nyamuk yang tampaknya sepele, manusia bisa jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit akibat penyakit seperti DBD atau malaria. Bahkan, penyakit tersebut bisa berujung pada kematian. Meskipun manusia jauh lebih besar dan lebih kuat daripada nyamuk, ternyata kita bisa tumbang hanya karena gigitan dari makhluk kecil ini. Ini adalah pengingat bagi kita untuk tetap rendah hati. Karena dalam kehidupan ini, kekuatan yang kita miliki tidak selamanya menjamin segalanya. Kisah Raja Namrud yang terkenal mengingatkan kita tentang betapa kecilnya suatu makhluk bisa membawa kejatuhan yang besar. Namrud, yang dikenal sebagai raja yang sangat kuat dan berkuasa, harus menemui ajalnya akibat seekor nyamuk. Suatu ketika, nyamuk masuk lewat telinga dan hinggap di dalam kepalanya, menyebabkan kematian yang tragis. Pada masanya, Namrud dikenal sebagai sosok yang hampir tak terkalahkan.
Dengan pasukan besar dan peralatan tempur yang canggih, serta kepintaran luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berhasil menaklukkan banyak wilayah. Tujuannya adalah untuk menjadi raja penguasa dunia, menaklukkan seluruh bumi dengan kekuasaannya yang luas. Kisah Raja Namrud yang sombong ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan azab yang sederhana namun sangat efektif. Namrud, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah, tidak dihukum dengan cara yang luar biasa atau dengan mengirimkan monster besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengutus seekor nyamuk kecil yang masuk ke dalam kepalanya. Suara dengungan sayap nyamuk itu terdengar sangat nyaring bagi Namrud, dan itu membuatnya gelisah setiap hari. Untuk mengusir nyamuk itu, Namrud mencoba segala cara, bahkan memukul-mukul kepalanya berharap si nyamuk mati atau keluar. Pada suatu hari, Namrud memerintahkan salah satu pengawalnya untuk memukul kepalanya dengan keras, berharap nyamuk itu akhirnya mati. Namun, bukannya nyamuk yang mati, malah Namrud yang menemui ajalnya. Azab sederhana yang datang dari seekor nyamuk kecil ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan dan kesombongan tak akan pernah bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa yang bisa kita banggakan atau sombongkan? Terkadang kita menyukai sesuatu yang menurut kita baik, padahal bisa jadi itu buruk bagi kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui yang terbaik untuk kita, sedangkan kita seringkali tidak tahu apa yang sebenarnya baik atau buruk bagi diri kita. Seperti yang tertera dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.